saya dengan Ardi khususnya selalu menekankan, kita jadi juri itu dibayar. Kalau kita dibayar, kita harus memberikan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, menurut Pak Ardi, Pak Okto, bagaimana sih cara-cara atau sebenarnya qualify apa yang memang harus kita punya kalau kita mau ikut cat show gitu? Kalau dari segi materi atau dalam hal ini yang kita maksud sebenarnya kucing kan, itu kucingnya tentunya harus yang kualitasnya bagus. Oke. Untuk dishokan. Kita dapat bibitnya dari Amerika, yaitu namanya cateringnya namanya Top Knot, nama kucingnya Stark. Oke. Ya, itu kita shokan keliling. Ya kadang-kadang final, kadang enggak, kadang final, kadang enggak. Ya itulah. Maksudnya, kadang menang, kadang ya, oke. Kadang menang, kadang enggak. Ya, tapi itulah memang di cat show itu memang seperti itu. Jadi mungkin tiap juri melihat standarnya kucing akan berbeda-beda. Jadi mereka punya pandangan masing-masing. Dalam satu show, berapa banyak nyaring, bisa final, bisa menang semua nggak bisa. Bisa aja. Tapi kalau kamu memang benar-benar punya kualitas yang top show, yang benar-benar bagus, yang benar-benar bagusnya, memang standarnya itu sempurna. Sangat susah mendapatkan memang standar breed yang sempurna sesuai dengan standar yang ada di SEPA, sangat-sangat susah. Jadi nggak gampang. Oke. Kalau saya nambahin sedikit begini, umpamanya kita catering ya, konsentrasi di satu ras dulu. Karena tidak gampang itu untuk kita punya 2, 3 ras, 4 ras, itu bukan hal yang gampang. Jadi perdalam satu ras dulu, Persia eksotik itu bisa satu paket. Nah, kita harus memperdalam untuk siap show ini, kita harus memperdalam dan mengetahui seluk-beluk tentang kucing yang akan kita bawa. Kucing Persia. Apa saja yang harus diperhatikan dari kucing Persia? Kebetulan saya dan Ardi dari 2000 sampai 2018 kita pegang Persia. Setelah 2018 sampai 2020 kita baru pindah ke short hair. Nah, dengan pertanyaan bagaimana dan apa standarnya kita untuk menyiapkan kucing show, ya seperti saya jelaskan awal, pahami dulu ras yang akan kalian breeding. Setelah kalian tahu standarnya apa, presentasinya seperti apa, dan kalian lihat siapa kompetitornya. Di kucing Persia, kita bangga dengan bawa kucing kita, tapi begitu kita sampai show, kita harus kuat mental. Kita akan ketemu dengan kucing-kucing yang sangat luar biasa. Bisa-bisa kita jadi show, bisa-bisa enggak. Kita pernah 11 ring itu 1 ring final. Itu pun di luar pulau. Nah, mungkin ada satu yang mungkin membuat kita bangga adalah pada saat kita memang terakhir memutuskan untuk jadi itu terakhir breeding Persia kita yang terakhir itu ada siapa namanya? Cempaka. Nah, Ubud Cempaka. Oh iya. Ya, itu ada cream and white female Persian. Nah, itu kita sebenarnya awal-awal kita masukkan kucing itu nothing tulus memang. Jadi kita anggap ini sepertinya bibit kucing ini oke nih buat kita turunkan ke show. Tapi tentunya dengan dengan nothing tulus tadi ya sudah kita bawa aja ke show. Dari show ke show kita bawa dan ternyata hasilnya cukup membanggakan dan mungkin juga bisa mengalahkan beberapa kucing-kucing import yang juga masuk pada saat itu di satu divisi yang sama. Jadi itu kita dapat itu mungkin DW pertamanya kita di Kitten waktu itu. DW pertama di Kitten pada saat itu. Ya, jadi itu ya mungkin ya itulah seninya sih memang pada saat kita terakhir memutuskan untuk kita ganti ras nih. Dan ternyata kita mendapatkan hasil yang memang luar biasa. Dan banyak juga cater-cater yang bilang, wah kucing kamu bagus yang ini. Cuma ya karena kita stop pada saat itu untuk Persia. Sayang sekali. Jadi kayak gitu. Misalnya cat show adalah wadah kita untuk para catering ngetes anakan kita kualitasnya seperti apa dan lain-lain. Nah,
tadi info dari Pak Okto bahwa kalau misalnya kita baru mulai menjadi catering, fokus di satu ras dulu. Ya, Gitu. Karena setiap ras mempunyai standar breed yang berbeda-beda, dan itu yang memang harus butuh waktu untuk mempelajarinya, pengalaman yang cukup panjang supaya bisa mengetahui secara mendalam dan menghasilkan anakan yang bagus. Nah, kalau misalnya nih saya belum mampulah beli kucing pedigree yang mahal-mahal, saya baru beli kucing mixed breed atau saya rescue kucing jalanan, itu apakah kalau misalnya saya berhasil merawatnya dengan baik dan benar, apakah saya bisa membawanya ke cat show? Oh, untuk kucing-kucing domestik tentunya bisa dibawakan ke cat show. Kalau saya lupa tepatnya tahun berapa, tapi memang CFA kemudian memberikan apresiasi untuk teman-teman yang masukkan kucingnya di CFA untuk kucing-kucing domestik yang memang dan mix ya. Ada gelarnya tersendiri. Itu mendapatkan hak gelar yang sama. Misalnya Grand Household Pet, kemudian kalau di pedigree kemudian ada Grand Champion, di domestik ada Grand Household Pet, kemudian ada juga DW atau Divisional Winner untuk masing-masing kategori. Oke, tapi apakah merupakan hal yang sulit? Nanti kucing kita yang misalnya saya cuma punya kucing biasa beradu sama kucing yang impor kah? Apakah? Oh enggak, kalau Dia punya kategori sendiri? Ya, kategori sendiri. Jadi di CFA itu ada 4 kategori. Jadi ada Kitten, kemudian Championship, ada Premiership, kemudian ada Household Pet. Bedanya? Nah, bedanya adalah Kitten itu untuk kucing-kucing bersertifikat umur 4-8 bulan. Kemudian untuk Championship itu di atas 8 bulan. Kemudian untuk Premiership itu di atas 8 bulan dan sudah di steril. Oke, sudah tidak bisa di breeding. Ya. Kemudian untuk kelas Household Pet sendiri atau itu boleh kucing apa aja kita lakukan dengan syarat bahwa kucing-kucing tersebut sudah juga di steril. Tidak diperbolehkan kalau belum di steril. Oke, karena memang tujuannya kalau kucing-kucing mixed breed domestik itu hanya untuk peliharaan kan, bukan ditujukan untuk breeding. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pelihara kucing seperti itu, fine aja, sangat baik, sangat positif tinggi sekali buat teman-teman bisa rescue dari jalanan. Tapi lebih baik di steril karena kucing rescue atau kucing mixed breed adalah kucing yang memang hanya untuk peliharaan, bukan untuk breeding. Betul? Nah, Pak Okto, kalau misalnya nih kan sudah berpengalaman sekali dalam menjadi juri di seluruh Indonesia ataupun di negara tetangga, sebenarnya cat show itu yang dinilai apa? Apakah nantinya kucingnya berlenggak-lenggok gitu, pakai busana dan lain-lain? Kita kan benar-benar blank, nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau cat show penilaian seperti apa, cara kerjanya bagaimana? Ya, saya mulai dari kemampuan dari si juri dalam memahami beberapa ras. Kalau dulu saya dengan Ardi, mungkin saya yang dulu, saya di Persia, tapi 2013 itu saya diminta tolong oleh Ibu Yulian Susanti, itu bantu dia di Bogor Kede 2013. Saya belum berani pegang Persia, saya hanya berani pegang domestik. Saya tahu diri karena apa? Itu bukan hal yang gampang bisa pegang begitu banyak ras, ada segala macam. Saya pegang beberapa ras sudah keder sendiri. Itu saya berkeinginan untuk mempelajari ras-ras lain melalui bertanya sama breeder ras tersebut atau dari Google. Nah, dari situ kita tahu bahwa setiap ras kucing itu punya standar sendiri-sendiri yang harus kita terapkan pada kucing yang kita pegang. Jadi standarnya adalah kita menguasai standar kucing itu dulu. Kucing Maine Coon seperti apa, Persia seperti apa, Sphinx seperti apa, Bengal seperti apa. Dan seperti kita tahu bahwa
semua dibagi dua. Itu di bagian long hair dan short hair. Itu total dari jumlah semua kucing standar yang ada yang harus kita ketahui, itu wajib kalau kita mau hebat dilihat orang. Tapi kalau mau seada-adanya saja ya nggak jadi masalah. Tapi saya dengan Ardi khususnya selalu menekankan, kita jadi juri itu dibayar. Kalau kita dibayar, kita harus memberikan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana kita bisa memberikan hasil yang kita pertanggungjawabkan? Dari belajar. Kebetulan saya hanya pegang Persia, dan kita suatu kebetulan sekali bahwa di Persia itu adalah standar untuk kucing long hair sebagai pencurian. Kita mulai di short hair, ternyata short hair itu di OSA standar untuk kucing bulu pendek untuk pencurian. Tidak secara kebetulan, semua sudah diatur, dan yang ngatur bukan kita. Kita dapat kucing short hair itu banyak hibahan dari catering besar terkenal di Malaysia, mungkin semua orang tahu. Mas Ezmeis itu sangat hebat untuk di kucing short. Kita dapat hibahan. Dari mana kita bisa dapat? Dari perilaku baik kita. Orang melihat bahwa kita punya tanggung jawab, kita punya kemampuan, dan orang lihat kalau kamu di Persia kamu bisa bagus, kamu bisa konsisten, kamu bisa menampilkan dengan baik. Di short hair kamu tidak akan begitu kesulitan. Nah, balik lagi ke standarnya adalah pelajari dulu masing-masing ras daripada kucing yang akan kita pegang. Kita memperdalam untuk dua ras ini di short hair dan long hair dengan kita ikut di pendidikan di CFA, yang dia dari CFA, Breed Awareness Orientation School, itu di Hong Kong untuk short hair dan long hair. Mungkin bagi saya dan Ardi khususnya, karena kita belajar, karena kita pegang di Persia, karena kita pegang di Oriental, ada hal-hal yang tidak boleh kita lalui, yaitu cacat genetika. Cacat genetika ini seperti di ekor, seperti di tulang dada, di rahang, di beberapa ras ada di kaki. Kalau kita salah menerapkan itu, si owner kucing akan menganggap itu sesuatu yang boleh. Sangat bahaya. Maksudnya adalah si owner menganggap, oh nggak apa-apa kok, di bapak itu kucing saya final. Padahal yang namanya cacat genetika kita harus kebelakangan. Itu kita anggap pilihan ke-100 kali kita akan masukkan. Kecuali pesertanya hanya 10, dan 10-nya harus masuk semua, mau tidak mau kita taruh di bawah. Berarti basicnya penilaian cat show adalah pemeriksaan standar breed. Ya. Jadi teman-teman kalau mau ikut cat show pastikan standar breednya sesuai. Persia seperti apa, Maine Coon seperti apa, terus Oriental Shorthair seperti apa. Nah, apakah kucing-kucing yang memang bukan kucing ras dinilai seperti itu juga, Pak Ardi? Untuk penilaian memang kucing-kucing yang seperti mixed breed kemudian domestic, yang kita lihat apa? Tentunya yang pertama itu yang kita lihat kebersihan. Ya. Kebersihan yang utama yang kita lihat dulu. Kemudian groomingnya bagus apa enggak. Kemudian karakter kucingnya dia playful atau enggak. Kemudian boleh nggak sih misalnya ada kucing-kucing yang kemudian mungkin teman-teman menganggap bahwa kucing-kucing yang berekor bengkok mungkin secara genetik memang itu cacat. Iya. Tapi untuk disowkan di kelas-kelas tertentu tentunya boleh. Karena kan memang kucing itu memang bukan untuk dibreeding. Oh iya. Dengan syarat steril itu. Dengan syarat steril kan ya. Buat saya itu oke-oke aja. Nggak masalah walaupun kucing berekor bengkok atau tidak ada ekor. Kemudian tetap disowkan. Buat saya itu adalah punya keunikan tersendiri. Oke. Ya. Jadi lebih ke penilaian individu ya. Ya. Jadi kita lebih lihat ke atraksi kita ke kucing tersebut, kebersihannya, perawatan dan lain gitu. Unik. Iya betul, keunikannya. Nah, menarik sekali kalau kita bicara tentang catering, cat show dan lain-lain. Pada dasarnya ini balik lagi ke kalian teman-teman. Seperti konsep awal dari YouTube channel ini adalah memberikan inspirasi buat kalian untuk dalam pemilihan kucing-kucing apa atau misalnya hewan apapun yang memang sesuai dengan karakter
dan kemampuan, betul sekali. Jadi teman-teman bisa pelajari itu berbagai macam ras yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa cocokkan dengan karakter teman-teman dan kemampuan biayanya. Itu teman-teman bisa adopsi di catering yang memang terdaftar di organisasi yang diakui di Indonesia, betul? Ya. Nah, banyak cara buat teman-teman semua buat mempelajari standar breed atau standar kucing. Salah satunya sudah dibilang Pak Okto tadi, bisa ikut breed awareness di negara-negara luar yang biasa diadakan oleh SEVA. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mampu, jangan khawatir karena Ubud Persian, ini dia sudah mengeluarkan berbagai macam buku tentang standar kucing di berbagai ras. Ini adalah salah satunya, ada eksotik, ada oriental, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa langsung, nanti saya akan kasih kontaknya di deskripsi. Langsung kontak untuk beli bukunya, karena ini adalah buku yang sangat menginspirasi dan memberi informasi yang sangat baik untuk teman-teman mempelajari standar breed yang seharusnya seperti apa. Karena banyak banget kalau teman-teman lihat di online itu ada yang jual Maine Coon, ada yang jual Persian, tapi kita tidak tahu standar breed yang benar seperti apa. Dengan buku ini teman-teman bisa tahu dan sadar bagaimana standar breed yang benar. Benar-benar Persia kah? Benar-benar Maine Coon kah? Itu bisa dipelajari di buku ini. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke cat room-nya Ubud. Seperti yang teman-teman tadi udah dengar bahwa Ubud Catering memulainya dengan breeding ras Persian, tapi sudah di stop dan beralih ke Oriental Shorthair, dan salah satunya juga ada Siamese. Nah, buat teman-teman yang belum pernah tahu atau belum pernah lihat kucing Oriental Shorthair itu seperti apa dan bedanya apa dengan kucing Siamese atau dengan kucing-kucing lain, kita bakal masuk ke cat room-nya Ubud Catering. Buat kalian yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe-nya sekarang, share sebanyak-banyaknya, klik komen, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami.